Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Pratiwi Bella Julia, ada teman saya Ahmad Junaidi, dan ada Muhammad Saisar, dan yang ada Robi Firmansah yang akan menjelaskan materi tentang bentuk negara dan pemerintahan. Langsung saja pembahasan. Yang pertama adalah bentuk negara. Pengertian bentuk negara. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjau secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Yang kedua, bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu, pengertian dari negara, pemerintah dan masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali bila dibandingkan dengan luas daerah dan jumlah penduduk belum sebesar pada sekarang ini. Adapun 3 bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas, yaitu jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu 1 orang, maka bentuk negaranya adalah monarki. Jika yang memegang pemerintahan itu beberapa orang, maka bentuk negaranya adalah oligarki. Dan jika yang memegang pemerintahannya adalah rakyat, maka bentuk negaranya disebut demokrasi. Menurut Plato, ada 5 macam bentuk negara. Yang pertama ada aristokrasi, pemerintahan yang sesuai dengan pikiran orang lain atau cendekiawan. Yang kedua, ada timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga ada oligarki, pemerintahan oleh orang golongan hartawan yang melahirkan milik patil kuli. Yang keempat ada demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Yang kelima tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang pengusaha yang bertindak dengan sewenang-wenangnya. Bentuk negara pada abad pertengahan, bentuk negaranya adalah republik dan bentuk negara kerajaan. Yang keempat, bentuk negara pada zaman sekarang. Menurut teori sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan ini adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam 2 macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Yang B. Ada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Yang kedua ada negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau 1 demi 1, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun, pada perkembangan selanjutnya, negara-negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Junaidi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaannya. Ada kalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federasi dan pemerintahan negara-negara bagian,
yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara-negara bagian. Yang berarti bahwa bidang kegiatan federal adalah urusan-urusan kenegaraan, selebihnya residuary powers. Di samping dua bentuk di atas dari sisi pelaksanaannya dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Dalam teori ilmu negara, pengertian teori bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Untuk menentukan suatu negara itu berbentuk monarki dan republik, dalam ilmu negara banyak macam ukuran yang dipakai. Sama halnya monarki, republik juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu republik mutlak, republik konstitusi, dan republik parlemen. Menurut ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka negara Indonesia mempunyai bentuk negara, yaitu negara sebagai republik. Hal ini didasarkan atas cara pemilihan presiden, bahkan bukan hanya oleh majelis, melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, bagaimana dengan susunan negaranya? Apakah negara kesatuan atau federal? Perbedaan negara federal dan negara kesatuan dapat ditunjukkan sebagai berikut. 4. Negara federal, negara kesatuan bagian-bagian. Negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi. Negara-negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar sendiri dan dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat dan merupakan pelaksana sistem desentralisasi. Wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi-provinsi dan residu powernya ada pada pemerintahan pusat. Maka dari perbedaan di atas dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia ialah merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Saya Muhammad Sesa Farnopus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang telah disampaikan oleh teman saya Ahmad Junaidi. Bentuk kenegaraan. Adapun bentuk kenegaraan meliputi bentuk-bentuk negara yang pernah ada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, serikat negara atau konfederasi adalah perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun keluar. Yang kedua, negara dominion. Bentuk semacam ini khusus terdapat dalam lingkungan negara kerajaan Inggris. Negara dominion ini ialah suatu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris. Yang ketiga, negara protektorat. Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain. Biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan dari negara protektorat itu dengan persetujuan diserahkan kepada negara pelindung. Yang keempat, negara truste atau perwalian. Bentuk negara yang pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Yang kelima, negara koloni atau jajahan. Bentuk negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Yang keenam, negara mandat. Bentuk negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Yang ketujuh, negara uni. Bentuk gabungan dua negara atau lebih yang dikepalai seorang raja. Bentuk pemerintahan. Pemerintahan merupakan suatu pengertian campuran untuk pekerjaan yang bermacam-macam. Istilah pemerintahan mencakup pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara serta wewenang masing-masing. Dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk pemerintahan digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otokrasi atau pemerintahan satu tangan. Menurut Aristoteles, membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang yang memegang puncak pemerintahan dan kualitas pemerintahannya. Berdasarkan dua kriteria tersebut, perbedaan bentuk pemerintahan adalah sebagai berikut. A. Direktur. Direktur adalah suatu bentuk pemerintahan otokratis yang dipimpin oleh seorang direktur. B. Plutokrasi. Plutokrasi
merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki mengambil kata dari bahasa Yunani, plutos yang berarti kekayaan dan kratos yang berarti kekuasaan. Monarki atau sering disebut kerajaan adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki atau raja. Kepala monarki memegang kekuasaan sepanjang hayatnya. D. Oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk sedikit dan memerintah. Kleptokrasi. Bentuk sistem pemerintahan yang melakukan dengan bentuk administrasi publik yang menggunakan uang yang berasal dari publik untuk memperkaya diri sendiri. Tirani. Tirani seorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi yang disebut dengan sistem pemerintahan tirani. Baik, sekian materi dari saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan menurut ajaran Plato tahun 249 sampai 347 sebelum Masehi, Plato mengemukakan 5 bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk itu menurut Plato harus sesuai dengan sifat-sifat tertentu manusia. Adapun kelima bentuk itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aristokrasi. Aristokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan. Yang kedua yaitu timokrasi. Timokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga yaitu oligarki. Oligarki yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan. Dan yang keempat yaitu demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata. Yang kelima yaitu tirani. Tirani yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani atau sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan. Kemudian bentuk pemerintahan selanjutnya yaitu menurut ajaran Polybios tahun 204 sampai 122 Masehi. Ajaran Polybios yang dikenal dengan teori siklus sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal politeika dan demokrasi. Perjalanan siklus pemerintahan memperlihatkan kepada kita adanya hubungan kausal atau sebab-sebab antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain merupakan akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada. Kemudian bentuk pemerintahan selanjutnya yang akan dibahas yaitu anarkisme. Anarkisme atau diajak anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menubuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, negara, pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Kemudian bentuk pemerintahan selanjutnya yang akan dibahas yaitu sosialisme. Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi, ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut. Ada banyak jenis sosialisme dan tidak ada definisi tunggal secara ekskapitulasi dari mereka semua. Mereka berbeda dengan jenis kepemilikan sosial yang mereka ajukan, sejauh mana mereka bergantung pada pasar atau perencanaan, bagaimana manajemen harus diselenggarakan dalam lembaga-lembaga yang produktif dan peran negara dalam membangun sosialisme. Kemudian bentuk pemerintahan yang akan dibahas selanjutnya yaitu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki wewenang dan hak setara dalam hal pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Sistem demokrasi memberikan kesempatan warga negara dalam berpartisipasi baik langsung maupun perwakilan untuk menyampaikan aspirasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sistem pemerintahan demokrasi memiliki dua bentuk besar. Yang pertama yaitu demokrasi langsung, yang mana seluruh warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dan yang kedua yaitu demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan politik dijalankan langsung oleh perwakilan, namun rakyat tetap menjadi satu kekuasaan berdaulat. Kemudian bentuk pemerintahan selanjutnya yaitu republik. Republik adalah sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Namun, republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus di mana negara republik diperintah secara totaliter. Republik dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama republik konstitusional. Dalam pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Kedudukan politik dapat diperebutkan melalui cara-cara sah seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pemerintahan ini, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu republik parlementer. Dalam pemerintahan ini, presiden sebagai kepala negara yang tidak aktif memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang memimpin kabinet. Para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Presiden memiliki hak prerogatif, yaitu hak yang bersifat kehormatan sehingga hanya sebagai lambang. Contoh negaranya yaitu Jerman, Italia, dan India. Kemudian selanjutnya yaitu Republik Federal, federasi dari beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan republik. Negara-negara dalam federasi juga menggunakan sistem federasi. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.